Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Lapastara, mata kuliah Filsafat Ilmu, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dengan materi yaitu ontologi. Pertama, pengertian ontologi. Kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah the theory of being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau bisa juga ilmu yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis dalam perkembangannya, Christian Wolff 1979 membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan khusus. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi, sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Berikut aliran-aliran ontologi. Pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monoisme telah oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Kedua, dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena adanya materi. Sebuah analogi dapat kita ambil misalnya tentang jiwa sedang sehat, maka badan pun akan sehat kelihatannya. Sebaliknya, jika jiwa seseorang sedang penuh dengan duka dan kesedihan, biasanya badan pun ikut sedih, terlihat dari murungnya wajah orang tersebut. 3. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai faham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. 4. Aliran nihilisme dalam filsafat. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengaku validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proses tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Kelima, aliran agnostisis mendalam filsafat. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown, artinya not, no artinya now. Berikut kedudukan ontologi. Ontologi ini merupakan ilmu pengetahuan
yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya, cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya, pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Ontologi berhubungan dengan yang namanya metafisika. Oleh karena sifat Engloban atau Marcel atau Raven atau Jasper itu, maka ontologi meneliti pengkadar pengada. Sedangkan mengada itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar diekspresikan. Tentu dalam suatu pengantar didaktis dapat saja ontologi sebagai pemikiran paling umum diuraikan pada awal seluruh penyelidikan filosofi. Besarlah bahaya bahwa ontologi demikian itu menjadi suatu kumpulan atau sistem konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang melulu, formalitas dan kosong belaka, tanpa hubungan dengan kenyataan yang benar. Berikut hakikat kenyataan dalam pendekatan ontologi. Hakikat kenyataan atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, sedangkan kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.